Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlan Bayu Sulistyo dengan NIM 221119179, jurusan Teknik Elektro Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, pada kali ini saya akan menerangkan materi dioda Zener. Nah, dioda Zener ini yaitu dari mata kuliah elektronika analog. Mari kita. Nah, dioda Zener. Pada dasarnya, dioda Zener adalah dioda biasa yang mempunyai tegangan Zener atau breakdown yang kecil. Nah, dirancang untuk digunakan sebagai regulator tegangan. Selalu dioperasikan pada daerah reverse pada tegangan dadalnya atau tegangan Zenernya, atau bisa dibilang disebut VZ. Nah, di sini ada gambarnya, simbol dioda Zener dan juga karakteristik dioda Zener. Nah, untuk pada anoda Zener simbol dioda Zener ini yaitu ada anoda dan katodanya. Nah, karakteristiknya bisa dilihat dari sebelah kiri naik ke atas di sebelah kanannya. Nah, lanjut, yaitu ada regulator Sun. Nah, jika Vs lebih besar dari Vz, maka Zener akan dadal sehingga tegangan Vout akan dipertahankan oleh Zener sebesar tegangan dadalnya atau Vz. Dengan demikian, maka Vout akan konstan sebesar Vz. Dengan kata lain, tegangan Vout akan diregulasi sebesar Vz. Walaupun tegangan Vs naik, nah seperti itu. Nah, selanjutnya itu perhatikan bahwa Zener beroperasi di daerah reverse-nya. Jangan dilihat ya, seperti gambar di sini regulator Sun. Nah, lanjut yaitu ada kondisi berbeban. Nah, pada kondisi berbeban ini arus sumber atau bisa dibilang disebut IS akan terbagi dua menjadi IZ dan IL. Nah, bisa dilihat ya gambar IZ dan IL-nya yang ada di sini. Nah, ini IZ-nya dan ini IL-nya. Nah, ada beberapa rumusnya juga, yaitu IS sama dengan IZ plus IL. Untuk yang selanjutnya ada VS min VZ per RS. Nah, untuk IL-nya ada VZ per RL dan IS min IL. Nah, supaya terjadi regulasi maka IZ harus lebih besar dari 0. Maka ini hanya akan terjadi jika IS lebih besar dari IL. Nah, atau VS lebih besar dari dalam kurung VZ plus IL kali R. Nah, itu untuk kondisi berbeban. Selanjutnya itu ada tegangan Thevenin. Nah, bisa dilihat ya gambarnya seperti ini. Nah, tegangan Thevenin adalah tegangan pada beban RL. Jika Zener dilepas pada rangkaian, besarnya tegangan Thevenin ini ialah V Thevenin sama dengan RL per RL tambah RS dikali VS. Nah, selama V Thevenin lebih kecil dari VZ, maka IZ sama dengan 0 sehingga tidak akan terjadi regulasi tegangan. Nah, regulasi tegangan baru akan terjadi jika V Thevenin lebih besar dari VZ sehingga IZ lebih besar dari 0. Nah, seperti itu untuk yang tegangan Thevenin. Selanjutnya itu ada drop point. Nah, untuk drop point ini jika Vs turun atau IL naik, maka IZ bisa menjadi 0 sehingga Zener menjadi tidak dadal dan Vout menjadi turun atau tidak terregulasi. Nah, seperti itu. Rumusnya ada ya di sebelah sini. Yang ini IS min sama dengan VS min VZ per RS max. Selanjutnya ini. Nah, untuk titik kritis terjadi jika IL max sama dengan IS min, maka hubungan RS max dengan VS min adalah, nah ini rumusnya itu adalah RS sama dengan RS max sama dengan VS min kurang VZ per IL max. Selanjutnya ada disipasi daya. Nah, untuk disipasi daya ini yaitu jika pada suatu komponen pada tegangan jatuh sebesar V dan ada arus mengalir sebesar I, maka pada komponen tersebut akan ada daya hilang sebesar P sama dengan V kali I. Ini rumusnya ada Vs, RS, IS, IZ. Nah, ini DZ-nya VZ, IL, RL dan Vout. Nah, bisa diterangkan ya untuk daya yang diserap Zener sama dengan itu VZ, rumusnya VZ sama dengan VZ kali IZ.
daya yang diserap tahanan RS itu PRS sama dengan IS kali dalam kurung VS kurang VZ. Nah, untuk daya yang diserap beban RL yaitu PRL sama dengan IL kali Vout. Nah, karena Vout sama dengan VZ, maka jadinya VRL sama dengan IL dikali VZ. Nah, daya yang diserap ini akan diubah menjadi panas. Panas yang berlebihan dapat merusak komponen yang bersangkutan. Jadi, apabila panas yang berlebihan itu menjadi merusak sebuah komponen. Nah, oleh karena itu perlu dijaga agar daya serap suatu komponen tidak melampaui batas daya yang aman atau yang diperkenankan. Nah, nilai aman yang dapat diperoleh dari datasheet komponen yang bersangkutan untuk dioda Zenernya disipasi daya yang tersedianya yaitu adalah ada 200 mW, 400 mW, 1 watt, 5 watt, 10 watt, 25 watt, dan yang terakhir ya 50 watt dan juga seterusnya. Untuk tahanan disipasi daya yang tersedia adalah 125 mW, 250 mW, 500 mW, 1 watt, 2 watt, 3 watt, 5 watt, 10 watt, sampai ribuan watt. Nah, ini ada contohnya ya, seperti ini untuk contoh hitungan tegangan Vs minimum agar Vout tetap. Nah, hitung daya pada Zener jika Vs dinaikkan menjadi 2V. Penyelesaiannya itu ini. Nah, di sini juga ada gambarnya. Nah, mungkin nanti contohnya akan saya jelaskan pada soal yang sudah diberikan, dan yang saya akan jelaskan itu soal tentang menghitung tegangan. Nah, selanjutnya ada hubungan seri dioda Zener. Nah, guna mendapat tegangan yang lebih besar, maka buah Zener dapat dihubungkan seri sehingga hasilnya yaitu Vtot sama dengan VZ1 tambah VZ2 hingga VZN. Selain pertambahan tegangan, kemampuan daya total juga bertambah menjadi P total sama dengan PZ1 tambah PZ2 hingga PZN. Ini ada gambarnya ya. Ini ada VS, RS, IS, IZ, Z1, VZ1, Z2, VZ2, IL, RL, dan Vout. Nah, ini akan bakal dimasukkan ke dalam rumus Vtot dan juga Ptot juga nanti akan dipakai. Nah, ini ada contoh duanya. Nanti saya akan terangkan seperti soal yang akan saya jelaskan juga. Lanjut saja. Yang terakhir yaitu ada reak pada beban. Reak pada beban ini ada beberapa rumus. Yang ini reak pada beban ini adalah karakteristik dioda Zenernya gitu. Nah, di sini ada ya kenaikan dari turun hingga naik yang digaris merahkan. Nah, ada beberapa rumusnya. Beberapa rumusnya IS max sama dengan VS max min VZ per RS. Selanjutnya ada IS min sama dengan VS min VZ per RS. Di sini ada IS max min IS min. Nah, jadi sama dengan VS max min VS min per RS. Nah, di sini ada delta VS sama dengan delta LS kali RS. Delta VZ sama dengan delta LZ kali RZ. Delta VZ per delta VS sama dengan delta LZ dikali RZ sama dengan delta LS kali RS sama dengan RZ per RS. Nah, jika IZ naik, maka VZ akan naik. Nah, jadi seperti itu ya, jika IZ-nya naik, maka VZ-nya juga naik. Nah, untuk RZ sama dengan delta VZ per delta LZ. Jika VS naik, maka Vout naik. Kenaikan Vout ditentukan oleh RZ. Nah, materi yang saya berikan hanya segitu. Mungkin nanti dilanjut dengan soal yang saya akan jelaskan. Ada 4 soal yang saya akan jelaskan. Mungkin materinya yang saya bisa berikan seperti itu. Mungkin untuk reak pada beban ini saya tidak akan memberikan contoh soalnya dan juga penyelesaiannya. Nah, sekian untuk materi ini. Saya akan lanjut ke 4 soal berikut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 soal dioda Zener, namun tidak pada reak pada beban. Nah, setelah saya tadi menjelaskan tentang materi dioda Zener, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soalnya dan penyelesaiannya. Nah, di sini itu ada 4 soal ya. Nah, yang ke-1 itu adalah apakah terjadi regulasi jika tegangan sumber
Vs sama dengan 15V. Jelaskan secara matematisnya. Nah, untuk catatan nilai Z2 nya diganti dengan digit NIM akhir masing-masing. Nah, saya akan jelaskan untuk nomor 1. Yang pertama itu ada catatan NIM nya 22111910979. Nah, untuk digit akhir NIM nya akhir NIM itu 9. Nah, untuk nomor 1 diketahuinya itu ada Vs sama dengan 15 volt Vs-nya 15 volt, Vz nya ada 10 volt, Vz nya ada 6 volt, selanjutnya itu ada mohon maaf ya, ini Vz nya Vz1. Selanjutnya ada Vz2 yaitu dengan digit NIM akhir saya 9 volt. Nah, untuk diketahui RL nya sama dengan 1 k ohm. Untuk RS nya sama dengan 300 ohm. Nah, yang ditanyakannya itu adalah apakah terjadi regulasi. Nah, jawabannya adalah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaiannya. Jika IZ sama lebih besar dari 0, maka Vout sama dengan Vz1 plus Vz2. Nah, untuk Vz1 nya yaitu ada 6 volt dan ditambah Vz2 nya itu ada 9 volt. Jadi untuk total Vz1 tambah Vz2 yaitu adalah 15 volt. Nah, selanjutnya itu ada IL nya sama dengan Vout per RL. Nah, untuk Vout nya itu ada 15 volt. Nah, untuk RL nya itu ada 1 k ohm. Nah, maka jadi hasilnya sama dengan 15 miliampere. Nah, selanjutnya ada mencari IZ. Untuk mencari IZ nya itu adalah rumusnya ada kurung Vs dikurang Vout per RS. Lengkap penyelesaiannya. Untuk Vs nya itu ada 15 volt dikurang Vout nya itu 15 volt lagi dibagi RS ini dalam kurung ya. Nah, maka hasilnya itu 15 kurang 15 sama dengan 0. RS nya itu adalah 300 ohm. Nah, maka
15 volt dikurang 15 volt per 300 ohm itu, maka hasilnya adalah min 15 ampere miliampere. Nah, untuk yang ditanyakan apakah terjadi regulasi, maka tidak akan terjadi regulasi. Tidak terjadi regulasi. Mengapa tidak terjadi? Dikarenakan lebih kecil dari 0 untuk Z-nya tersendiri, maka tidak akan terjadi regulasi. Nah, seperti itu untuk yang nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Nah, untuk yang nomor 2 yaitu ada soalnya, jika Z1 dihilangkan, apakah terjadi pada rangkaian tersebut? Jelaskan secara matematis. Nah, untuk yang Z1 kita kopas saja yang diketahuinya dan ininya. Nah, VZ1 nya kita hilangkan. Langsung ke VZ2. Nah, untuk jawabannya, nah, jika IZ lebih besar dari 0, maka Vout yang dihasilkannya, Vout sama dengan untuk rumus Vout lagi adalah VZ sama dengan 9. VZ sama dengan 9 karena tidak ada VZ satunya. VZ2 sama dengan 9 volt. Nah, untuk IL nya sama dengan Vout per RL. Untuk rumusnya seperti itu. Lanjut, Vout nya itu ada 9 volt per RL nya itu ada 1 ohm. Nah, maka hasilnya itu ada 9 miliampere. Nah, untuk selanjutnya itu ada mencari IZ. Nah, untuk mencari IZ itu dengan rumus dalam kurung Vs dikurang Vout dalam kurung per Rs. Nah, untuk Vs nya itu ada 15 volt, Vout nya ada 9 volt per 300 ohm. Nah, maka hasilnya yaitu adalah 15 kurang 9 volt per 300 ohm adalah 50 miliampere. Nah, yang ini selanjutnya ada mencari mohon maaf, ini adalah mencari IS. Di sini mencari IZ sama dengan, nah, untuk mencari IZ nya itu adalah IS dikurangi IL sama dengan, untuk IS nya tersebut adalah yaitu ada 50 miliampere dikurangi IL nya itu ada 9 miliampere. Nah, maka hasilnya itu ada 41 miliampere ya. Nah, untuk terjadi yang ditanyakan itu adalah maka terjadi regulasi. Mengapa terjadi regulasi? Dikarenakan lebih besar dari 0. Nah, lanjut saja ya untuk ke nomor 3. Nah, untuk nomor 3 itu adalah soalnya, jika J1 adalah 10 V, apakah masih terjadi regulasi? Jelaskan secara matematis. J1 nya ternyata sekarang adalah 10 V. Nah, diketahui sama dengan Vs
sama dengan 24 V, 24 volt. Untuk VS selanjutnya ada VZ1. VZ1 nya tadi yaitu adalah 10 volt. Nah, untuk VZ2 nya itu adalah NIM 9 volt. Nah, untuk RL-nya RL sama dengan 1 ohm, 1000 ohm. Untuk RS-nya yaitu sama dengan 300 ohm. Nah, jika IZ lebih besar dari 0, maka selanjutnya adalah rumus Vout yang dipakai sama dengan VZ1 ditambah VZ2. Nah, maka hasilnya 10 volt ditambah 9 volt, maka hasilnya adalah 19 volt. Nah, selanjutnya itu ada VL. Selanjutnya itu ada IL. IL sama dengan, untuk rumus IL tersendiri itu ada Vout per RL. Vout-nya tersendiri adalah 19 volt, per RL nya itu ada 1 ohm. Nah, jadi dihasilkannya adalah 9 mA. Nah, selanjutnya itu ada IS. Untuk IS tersendiri itu rumusnya dalam kurung VS min Vout dalam kurung per RS. Nah, untuk VS nya itu ada VS 24 volt dikurang Vout nya 19 volt per 300 ohm, maka hasilnya itu ada 300, maka hasilnya itu adalah 17 mA. Nah, untuk mencari IZ nya, selanjutnya mencari IZ. Nah, untuk mencari IZ rumusnya itu IS dikurangi IL. Untuk IS nya ada 17 mA dikurangi 19 mA. Nah, maka hasilnya min 2 mA. Nah, itu apabila ditanyakan regulasinya maka tidak terjadi regulasi. Dikarenakan apa tidak terjadi regulasi? Nah, tidak terjadi regulasi karena lebih kecil dari 0 yang diseharuskannya. Selanjutnya akan membahas nomor 4 yang terakhir. Nah, untuk nomor 4 yaitu adalah soalnya hitunglah data DZ1 dan DZ2 pada soal nomor 3. Nah, ini kita cari diketahuinya dulu sama dengan IZ nya sama dengan min 2 mA
Untuk VZ1 nya ada 10 volt, VZ2 nya ada 9 volt dari digit NIM terakhir. Terus untuk ditanyakannya itu adalah ditanyakannya itu adalah PZ1 dan PZ2. Oke. Nah, jawab. Nah, kita pertama carinya langsung ke PZ1 dengan rumus IZ dikali VZ1. Nah, untuk IZ-nya itu ada min 2 mA dikali VZ-nya ada 10 volt. Maka hasilnya itu jadi min 20 mW. Nah, selanjutnya itu ada PZ2. PZ2 rumusnya itu ada IZ dikali VZ2. Nah, untuk IZ-nya itu ada min 2 mA dikali 9 volt dengan digit NIM terakhir. Maka hasilnya itu min 18 mW. Nah, jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk bisa saya selesaikan untuk soal diode Zener ini yang dari nomor 1 hingga nomor 4 dengan catatan digit akhir NIM-nya 9. Nah, ini untuk nomor 1-nya seperti ini, nomor 2-nya seperti ini, dan nomor 3-nya seperti ini, nomor 4-nya seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian saja yang bisa saya berikan dan bisa saya terangkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya terangkan dan juga saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.